saya Gloria Dinka Tambunan dari Program Studi Pendidikan Fisika. Nama saya Bella Safira Brusingarimbun dari Program Pendidikan Matematika. Nama saya Disyamselaya Rotin Sulu dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya Berliana Vera Hanenggolan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nama saya Ridia Mastapur Bacibro dari Program Studi Pendidikan Matematika. Halo, saya Yosafat Perdip dari Matematika 19. Shalom semuanya. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai pengetahuan, mata pelajaran, dan apa kaitannya dengan kurikulum. Ayo, perhatikan penjelasan dari kami. Hai. Oke. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kurikulum. Jadi menurut buku Kurikulum bagi Pemula, kurikulum itu diartikan sebagai perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Kurikulum itu harus disusun dengan sedemikian rupa, rapi, tersusun, dan terstruktur. Kurikulum ini juga harus bersifat dinamis. Kurikulum dipengaruhi oleh cara pandang seorang guru. Bagaimana seorang guru melihat dirinya sendiri, melihat siswa, dan seorang guru harus mengetahui apa yang mereka ajarkan dan bagaimana cara mereka mengajarkan, mengevaluasi, serta merefleksikan untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari hidup mereka sebagai ciptaan Tuhan melalui visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, jadi penting bagi seorang guru untuk memiliki filosofi hidup yang tepat dan tidak boleh salah, karena seperti yang kita ketahui, begitu banyak filosofi di dunia ini, tetapi tidak semuanya benar dan tidak semuanya tepat. Oleh karena itu, seorang guru harus bijak dalam menentukan filosofi hidupnya, karena itu sangat mempengaruhi filosofi pendidikan siswa. Oleh karena itu, jadi apa sih sebenarnya kaitan pengetahuan mata pelajaran dengan kurikulum? Mari dengarkan penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui kira-kira apa ya hubungan antara kurikulum dengan pengetahuan dan mata pelajaran, kita perlu mengetahui bahwa fokus kurikulum itu adalah berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dan kurikulum itu memiliki orientasi. Orientasi itu adalah landasan tujuan atau pemikiran. Dan tujuan orientasi kurikulum ini untuk membantu nih para administrator sekolah dan juga guru kira-kira bagaimana ya pelaksanaan kurikulum di kelas itu. Jadi akan ada program pendidikan yang lebih jelas. Dan tujuan presentasi kami adalah untuk menjelaskan konsep pengetahuan dan juga mata pelajaran yang tentunya sangat penting di dalam penyusunan kurikulum dan bagaimana ya memandang kedua hal ini di dalam konsep secara umum juga berdasarkan perspektif Alkitabiah yang tepat serta bagaimana kita sebagai calon guru Kristen memahami kedua konsep ini untuk nantinya kita akan membuat kurikulum di dalam kelas berdasarkan perspektif Alkitabiah. Pertama-tama kita harus memahami apa sih pengetahuan. Nah, kita mengambil dari buku loncatan kurikulum. Pengetahuan itu adalah salah satu konsep yang tercakup di dalam kurikulum, yang mana kurikulum itu harus mencakup pengetahuan dan juga kebenaran. Ingat ya, pengetahuan itu tidak bersifat netral, karena pengetahuan itu bersifat subjektif, berdasarkan pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, dan konteks kultural masing-masing. Terutama ada guru kan? Nah, guru yang menyebabkan pengetahuan itu tidak bersifat netral. Nantinya pengetahuan akan digolongkan ke dalam beragam mata pelajaran. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan adanya pengaruh nih di dalam penyusunan kurikulum melalui dua konsep ini, pengetahuan dan juga mata pelajaran. Hai, sekarang kita akan memahami mengenai kurikulum berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kaum tradisionalisme serta pendekatan melalui kaum konstruktivisme. Menurut pandangan kaum tradisionalisme, pengetahuan itu merupakan suatu kumpulan fakta
teori maupun konsep yang terorganisasi, sehingga peran guru di sini adalah peran yang memberi pengetahuan serta peran murid adalah peran yang menerima pengetahuan. Untuk merencanakan kurikulum, pendekatan ini akan memfokuskan kepada mata pelajaran apa yang akan diajarkan. Kemudian, mereka akan memetakannya berdasarkan daftar isi serta keterampilan untuk tingkat yang berbeda, maksudnya untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA. Lalu, bagaimana pandangan Alkitab untuk pendekatan ini? Menurut pandangan Alkitab, pengetahuan itu tidak hanya berdasarkan pada pengetahuan intelektual saja, tetapi kita juga harus belajar untuk pengetahuan urusan hati. Inilah yang sering terlewatkan oleh pendekatan kaum tradisionalisme. Sekarang kita akan belajar mengenai pendekatan kaum konstruktivisme, tetapi kaum konstruktivisme juga dibagi menjadi dua, yaitu konstruktivisme radikal serta konstruktivisme sosial. Konstruktivisme radikal itu berarti pengetahuan diciptakan berdasarkan pikiran-pikiran individu yang dilandasi oleh kebudayaan maupun kebiasaannya mereka. Sedangkan konstruktivisme sosial itu berarti semua pengetahuan yang ada, seluruh pengetahuan ini didapatkan melalui interaksi sosial. Pada intinya, pandangan konstruktivisme ini menentang pandangan tradisionalisme, di mana pandangan tradisionalisme menganggap bahwa pengetahuan diterima ataupun diberikan. Tetapi pandangan konstruktivisme ini mengatakan bahwa pengetahuan itu diciptakan ataupun dikonstruktivisme, baik itu secara individu ataupun melalui interaksi kepada sesama. Pandangan ini mempercayai bahwa setiap individu menciptakan pengetahuannya sendiri, baik itu murid maupun guru. Itu yang menyebabkan model kurikulum menggunakan pendekatan konstruktivisme sulit untuk dicakup. Ada juga nih beragam pandangan yang terkait dengan pengetahuan. Nah, yang pertama itu adalah pandangan modern, yang dimana pengetahuan dan kebenaran itu dapat ditemukan melalui kombinasi bukti, fakta, dan empiris serta nalar. Nah, dan di dalam kurikulum, para siswa memperoleh fakta, konsep, dan kemampuan itu berdasarkan pengetahuan dari generasi-generasi sebelumnya yang terakumulasi. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan pasca modern, yang dimana pengetahuan dan kebenaran itu bukan bersifat abstrak maupun statis dari pengalaman. Nah, namun di sini pengetahuan itu dibuat atau dikonstruksikan dan tidak diperoleh. Seperti kita ketahui bahwa pasca modern ini pengetahuan itu bersifat relatif, yang dimana di dalam kurikulum bukan isi yang ditekankan di dalam kelas, melainkan penelitian dan proses. Nah, dan pandangan yang ketiga adalah pandangan menurut Alkitab, yang dimana pengetahuan itu berasal dari Allah, yang merujuk pada Allah sebagai sumber segala pengetahuan, yang berdasarkan pernyataan Allah tentang siapa dirinya dan realitasnya dalam Alkitab. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut, kita pasti memahami bahwa sebenarnya pengetahuan itu secara umum. Namun, kita harus tak memahami bahwa pengetahuan sejati itu berakar dan bersumber dari wahyu Tuhan. Bagi orang Kristen, titik berangkat dasar dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan adalah kepercayaan penuh hormat kepada Allah. Nah, sebagai sumber segala pengetahuan. Dan untuk bertumbuh dalam pengetahuan berarti bertumbuh di dalam hormat dan pengertian. Nah, kita melakukan kebajikan dan hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Lalu, bagaimana dengan mata pelajaran? Dan mengapa mata pelajaran merupakan subjek yang penting di dalam kurikulum? Check it out. Fokus kurikulum adalah berbagai mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Guru yang menjadi pengarah dalam proses belajar mengajar membawa murid untuk mempelajari sesuatu di dalam mata pelajaran yang diampu. Dalam merencanakan mata pelajaran dan unit, guru memilih aspek materi kognitif, keterampilan, menyelesaikan masalah, dan pengalaman kreatif sebagai cara untuk mendapatkan hasil-hasil akhir berupa murid yang responsif. Nah, bahan kurikulum dalam mata pelajaran harusnya menunjukkan kesatuan ilmu pengetahuan secara vertikal.
setiap mata pelajaran akan memberikan setiap detail dari pengetahuan yang ada. Untuk itu, penyusunan kurikulum haruslah benar agar siswa benar-benar memperoleh pengetahuan dalam kebenarannya. Subjek dalam mata pelajaran menjadi suatu kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi pengetahuan yang berasal dari Allah dan membuat murid-murid semakin menyadari akan kebesaran Tuhan pencipta alam semesta. Kita sudah memahami konsep pengetahuan dan mata pelajaran, baik itu secara umum maupun pandangan Alkitabiah yang tepat antara keduanya. Nah, sekarang bagaimana peran kita nantinya sebagai seorang guru Kristen di dalam kedua konsep ini? Dalam Amsal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa dalam segala pengajaran, guru sebagai pengajar harus memberikan pengajaran yang takut akan Tuhan, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Untuk itu, peran guru sangatlah penting, di mana guru merupakan agen perubahan bagi siswa yang dari semula tidak tahu menjadi tahu, sehingga pengetahuan dapat dipahami dengan benar dan tepat. Namun, sebagai guru Kristen, guru tidak hanya berperan mentransformasi pengetahuan kepada siswa, namun juga mentransformasi teladan Kristus di dalam kehidupan siswa. Nah, dengan demikian, pengetahuan adalah salah satu konsep dalam kurikulum, di mana kurikulum harus mencakup pengetahuan dan kebenaran. Jadi, penyusunan kurikulum harus disusun dengan benar dan tidak sembarangan. Dan mata pelajaran merupakan objek yang akan dikaji dalam proses pembelajaran, yang di dalam pelaksanaan pembelajaran, pengetahuan akan dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran. Jadi, melalui mata pelajaran ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan sehingga kurikulum yang dirancang guru dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kurikulum tidak akan terlepas dari pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran, karena pengelompokan mata pelajaran akan mempengaruhi penyusunan kurikulum. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.